Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Mungkin langsung saja Kanda. Eh, Kanda ini sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di himpunan ya, bisa dibilang begitu. Soalnya siapa sih yang tidak kenal dengan Kanda Amin. Ihsan? Ya. Ya, kan waktu di zaman Kanda itu ada suka dan dukanya begitu Kanda. Jadi mungkin apa suka dukanya Ya, waktu Kanda masih menjadi mahasiswa aktif, mungkin bisa diceritakan sedikit Kanda. boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat kita semua, buat Dinda Ahmad Fauzi, buat teman-teman podcast Himpunan Mahasiswa Elektro yang lagi pengen buat hajatan terkait dengan disnatalis ataupun mencatat sejarah daripada himpunan ini, bagaimana didirikan, ditegakkan, dan dilanjutkan perjuangannya. Nah, saya ketika selalu berbicara tentang semangat himpunan, insya Allah selalu menarik untuk kita diskusikan begitu ya. Yang pertama yang saya mau katakan bahwa saya besar lahir dari himpunan mahasiswa elektro. Itu fakta yang saya tidak bisa tutupi dari sejarah saya sejak mahasiswa. Jadi dulu masuk di angkatan 2002, itu masih angkatan keempat dari 99, 2000, 2001, 2002, angkatan keempat di jurusan elektro. Dulu bahkan namanya teknik listrik gitu ya. Sehingga nama itu tidak keren. Jadi bahkan orang bilang Poltek. Jadi kalau naik taksi dibilangnya turun di mana? Turun di Poltek. Padahal bukan Poltek, bukan Politeknik. Akhirnya juga ada yang bilang, turun di mana? Kalau naik angkot itu turun di listrik. Semangat saya waktu itu kok jadi tidak keren gitu. Nah, tetapi semangat itu nanti diwujudkan ketika alhamdulillah ketika saya mulai menjadi pengurus himpunan di 2003. Nah, saya pernah menjadi sekretaris himpunan di tahun 2003. Kemudian jadi ketua himpunan di 2004. Nah, kalau kita bicara sejarah himpunan dibentuk dan didirikan, memang tidak bisa kita samakan dengan kondisi hari ini. Kondisi hari ini itu kan sudah banyak sekali fasilitas dan iklim atmosfernya sudah berubah. Tapi yang ingin kita sampaikan dulu itu waktu zaman kita semangatnya lah yang menonjol. Semangat kita berjuang. Kenapa? Di zaman-zaman awal itulah dirintis bagaimana fondasi dan dasar-dasar berhimpunan di himpunan itu. Dulu namanya bukan HME, dulu namanya Himatel, Himpunan Mahasiswa Teknik Listrik. Di zaman 2003 lah, kemudian saya jadi sekretaris himpunan, ketua himpunannya waktu itu Yusuf, kita buat sayembara untuk merubah nama. Dan kita merujuk kepada semua himpunan mahasiswa elektro yang ada di kampus-kampus lain, gitu, di universitas lain. Akhirnya kita adopsilah itu menjadi HME, Himpunan Mahasiswa Elektro. Baru kita buat sayembara lomba untuk membuat logonya itu, logo himpunan. Dan waktu itu masih sangat sedikit yang mau untuk berkarya. Dan logo himpunan yang alhamdulillah sampai hari ini itu digunakan itu karya saya. Itu buatan saya itu. Artinya saya juga bersyukur dan bangga bahwa ada yang pernah kita lakukan gitu. Nah, kalau kita mau bicara semangat, di zaman yang sangat terbatas waktu itu, di zaman saya juga itu kemudian kita memindahkan himpunan dari belakangnya lab teknik mesin itu, dulu di situ berdinding kayu, kemudian kita negosiasi dengan Pak Sarjan waktu itu sebagai ketua prodi untuk kita pindahkan di lantai 2. Nah, negosiasinya cukup baik karena juga kita memperlihatkan bahwa komitmen kita di himpunan, kita adalah mitra strategisnya jurusan dan program studi. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan buat mereka. Kita harus bermitra dengan
program studi maupun jurusan. Dari situ kemudian kita difasilitasi, diberi ruang di lantai 2. Kemudian di sampingnya itu ada radio itu. Jadi radio itu dirintis dari senior kita 99, kemudian di tahun 2000, kemudian terus berlanjut. Nah di 2000 waktu saya jadi ketua himpunan 2004 itu, kemudian kita minta proposal ke rektorat untuk diberi bantuan. Tapi sebelumnya kita mendesain dulu ruangan itu. Jadi kalau saya mau cerita itu, kita mengambil kayu itu dari Pantai Barat. Kawan saya dulu yang mengambil kayunya itu sekarang sudah meninggal, namanya Rizal. Kemudian ada angkatan 2003 lalu itu yang jadi tukang, dia bawa alatnya ke kampus gitu, alat pertukangan, dan kita yang kerja sendiri. Nah, kita sampai ngecek signal radio itu sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh. Naik motor seperti orang yang tidak ada kerjaan. Tapi hari ini kalau kita kenang sejarahnya, itu menjadi satu kebanggaan tersendiri bahwa kita pernah meneteskan keringat dan air mata untuk himpunan kita yang tercinta, gitu. Nah, bahkan ketika saya pun jadi ketua BEM waktu itu di 2005, saya kemudian bernegosiasi dengan rektor, dengan dekan Fakultas Teknik. Akhirnya dibangunlah towernya itu, antena yang di sampingnya teknik elektro itu. Nah, jadi dari teknik listrik, kemudian kita rubah himpunan, kita rubah semua logo, kemudian kita bikin HEM, PDH waktu itu. Lalu kita bangun semangat karena jurusan elektro itu teknik listrik waktu itu sangat sedikit mahasiswanya. Saya bilang ke teman-teman, ayo kita menjadi pengurus BEM gitu, di fakultas. Jangan kita menjadi kata dalam tempurung di sini, hanya menang di kandang. Akhirnya saya bismillah, saya maju sebagai ketua BEM di Fakultas Teknik. Dan itu menjadi rekor sejarah karena orang yang pertama yang menjadi ketua BEM di Fakultas Teknik itu dari teknik elektro itu saya. Gitu. Dan alhamdulillah kita bukan ingin apa, waktu itu yang kita lawan itu teknik sipil dan senior gitu, dengan masa yang lebih banyak. Tapi karena pergaulan kita tidak terbatas dengan jurusan, dengan program studi, akhirnya kita bisa masuk di semua kalangan yang ada di Fakultas Teknik. Jadi doktrin teknik satu teknik itu memang melekat dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi tidak ada ego jurusan, tapi di jurusan inilah kita mencoba berhimpun secara ilmiah begitu, bahwa karya-karya kita secara ilmiah. Bahkan kalau kita mau bicara sejarah di zaman 2000 angkatan 2000, 2001 sampai di saya itu, kita sudah bermimpi bagaimana kemudian nantinya kita bisa mengikuti kontes robot Indonesia itu. Dan ternyata junior-junior membuktikan itu kan, dan bahkan menjadi pemenang beberapa langkah. Terakhir saya sempat ikuti waktu saya masih di Makassar tahun 2008 itu, ada tim kita dari teknik elektro yang mengikuti lomba kontes robot di Unhas. Saya sempat datang waktu itu. Artinya cita-cita kita yang sudah kita canangkan itu, meskipun saya sendiri belum sempat melaksanakan itu karena waktu dan tenaga serta memang kita juga harus menyelesaikan studi, ternyata ada yang mampu mewujudkan. Nah, spirit inilah, semangat inilah yang selalu harus kita gaungkan bersama ke teman-teman kita yang sekarang ini, yang hari ini mungkin saja lupa dengan sejarah perjuangannya. Kawan-kawan kita yang duluan masuk kuliah sehingga disebut sebagai senior gitu. Nah, itu barangkali pembukaannya. Mungkin dikembangkan dengan pertanyaan, Ahmad. Oh, iya. Tadi bicara mengenai apa dari PDH ya kan, pakaian dinas himpunan. Iya. Yang saya dapat info juga sih bahwa Kanda ini yang membuat atau sebagai pencetus pakaian dinas himpunan yang pertama di himpunan mahasiswa elektro dan juga pertama di Universitas Tadulako. Itu bagaimana ceritanya Kanda? Kenapa sampai Kanda terpikir untuk membuat suatu PDH itu Kanda? Ya, jadi waktu itu begini, ya itu tidak salah, itu benar bahwa ide PDH itu muncul dari elektro dulu, kemudian itu menyebar ke Fakultas Teknik, kemudian menyebar ke universitas. Nah, waktu itu semangatnya kita adalah kita ini orang sedikit gitu.
Bayangkan angkatan saya waktu itu cuma 18 orang. Gitu kan? Angkatan 2001 juga cuma sedikit sekali gitu. Nah, di sedikit ini kita butuh confidence, butuh kepercayaan diri yang tinggi. Butuh kesolidan bahwa kita juga bisa gitu. Salah satu yang kita ingin tonjolkan, orang harus lihat kita itu siapa lewat simbol-simbol dan seragam yang kita gunakan. Nah, saya kemudian dengan teman-teman itu, waktu saya jadi ketua himpunan, berpikir, kita bikinlah ini. Akhirnya bikin dulu 2, 3, akhirnya yang lain bisa ikut semua. Nah, setelah kita bikin, oh ternyata saya tidak bilang bahwa kita lah yang duluan, tapi itu fakta dan fenomena saat itu. Bahwa kemudian yang lain bisa ikut gitu, ngikutin semua. Tetapi di kita itu akhirnya memang menjadi satu semangat. Bahkan setelah itu kita canangkan bahwa orang menggunakan pakaian dinas harian PDH-nya himpunan, dia harus lewat prosesi. Makanya orang yang ikut prosesi itu baru bisa mendapatkan itu kan. Nah, dan kita bawa lagi ke spiritnya. Dulu kan namanya penerimaan mahasiswa jurusan itu namanya PMJ, penerimaan mahasiswa jurusan kan. Setelah dulu namanya ORMI. Kalau sekarang kan BM-nya. Nah, itu. Dulu namanya ORMIK, orientasi akademik. Kemudian setelah itu orang penerimaan mahasiswa jurusan. Ada namanya OPH, orientasi penerimaan himpunan. Nah, saya bilang sama teman-teman, kita tidak boleh sama dengan yang lain namanya. Saya bilang bikin nama yang kira-kira menggambarkan cirinya kita, karakternya kita. Nah, muncullah Arester itu, apresiasi dan orientasi mahasiswa teknik elektro. Nah, itu dicanangkan di zaman saya juga itu. Nah, seperti PDH tadi itu, semangatnya seperti itu. Artinya kalau kita bicara ide itu muncul karena kita mencintai himpunan kita ingin melakukan sesuatu, dan kita action, bukan hanya wacana, kita action. Itu Linda intinya. Dan juga tadi kan sempat Anda bahas mengenai logo ya, slogan apa? Ya, logo himpunan. Apa yang membuat Kanda yang apa yang terlintas di pikiran Kanda saat itu sehingga bisa membuat atau merubah dari logo himpunan yang pertama menjadi logo himpunan yang kedua yang alhamdulillah sekarang sudah dikenali, bahkan satu Indonesia sudah kenal. Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi waktu itu namanya kan saya bilang sebelumnya kan namanya Himatel, Himpunan Mahasiswa Teknik Listrik. Saya lupa sudah itu model logonya. Lalu kemudian spiritnya kita ubah menjadi Himpunan Mahasiswa Elektro HME. Gitu. Sebetulnya itu sempat disayembarakan gitu oleh pengurus himpunan sebelumnya, angkatan 2003. Cuma waktu itu kan tidak banyak orang yang appreciate dengan hal itu. Jadi waktu itu cuma saya dengan ketua himpunan yang bikin. Ketua himpunan bikin, saya juga bikin. Tapi logo yang saya buatlah yang disetujui karena waktu itu kan semua harus lengkap warnanya, apa makna warnanya, itu gambar dioda, gambar network itu apa artinya, gitu. Kemudian warnanya kuning itu apa artinya, tulisan himpunan mahasiswa, semua ada artinya. Walaupun hari ini saya sudah lupa itu kan, tapi itu murni buatan saya sebetulnya. Kalaupun ada yang bilang bukan Iksan yang bikin, ya silakan dikonfirmasikan. Saya berani menjamin itu, iya kan? Tetapi semangat kita melakukan perubahan itu ingin mengangkat derajat dan image-nya himpunan sebetulnya. Karena dari kata himpunan mahasiswa teknik listrik, ya sepertinya kita masih sekolah STM gitu. Sementara jurusan-jurusan lain di Indonesia tentang jurusan kita itu bicaranya elektro. Nah, nanti kan dibagi elektro harus kuat sama harus lemah, kan begitu. Dan juga ini bukan hanya logo himpunan ya kan. Selain dari logo himpunan, ada juga slogan yang sampai sekarang masih booming di masyarakat Universitas Tadulako kan, bukan hanya di himpunan, yaitu
slogan elektro the best choice. Itu bagaimana Kanda bisa dapat ide seperti itu Kanda? Ya, jadi jadi waktu itu kan saat kita melakukan arrester tadi itu, terus kan kita juga melihat jurusan lain, ada slogannya gitu, ada yel-yelnya. Saya bilang apa ya? Ketika saya dengar mesin, teknik mesin, solidarity forever, kan begitu kan? Iya kan? Sementara kita tidak punya referensi tentang himpunan lain di luar kita itu apa? Akhirnya itu ide dadakan sih, sudah elektro the best choice saja. Nah, karena kita ingin membawa semacam semangat bahwa orang masuk ke elektro itu pilihan terbaik, bukan bukan kaleng-kaleng begitu, bukan pilihan terakhir dari sebuah pilihan. Nah, ternyata saya juga tidak sadar itu abadi sampai sekarang gitu. The best choice itu. Sekarang menjadi wah booming Ya, sampai gitu. masyarakat Itu berlaku. silakan saja tanya dengan angkatan 2003, 2004, 2005, sampai masih 2007 kan saya masih ikuti lah. Tapi ternyata sampai hari ini digunakan. Elektro the best choice. Nah, saya sempat sekian lama di rantau, lalu pernah sekali pulang gitu dan mengikuti proses itu. The best choice masih digunakan ini kata-kata ini, gitu. Slogan ini, tagline ini. Artinya itu bagi saya itu hanya satu kebanggaan yang saya simpan, bukan untuk diperlihatkan, tapi paling tidak karya yang sudah kita lakukan ini kemudian menjadi satu hal yang dikenang oleh kawan-kawan kita di himpunan. Pada akhirnya kan yang kita harapkan apa yang sudah kita canangkan itu dikembangkan dengan baik oleh teman-teman kita, adik-adik kita yang sekarang eksis di pengurus himpunan itu. Itu maksudnya. Dan Ya. juga saya dapat info kalau misalnya Kanda ini sebagai salah satu apa istilahnya perwakilan untuk mengikuti orasi di Jakarta. Apakah perwakilan dari Universitas Tadulako untuk mengikuti orasi di Jakarta? Apakah betul itu Kanda? Oh, jadi cerita itu di 2005 ketika saya jadi ketua presiden mahasiswa itu, lalu memang waktu itu ada bersamaan masalah proses kenaikan BBM di 2005 itu dengan ada fasilitas dari Pertamina, namanya Pertamina Youth Program. Pertamina Youth Program itu memang menghadirkan utusan universitas, satu orang setiap universitas. Nah, saya mewakili Universitas Dulako waktu itu, dan memang di sana kita orasi, bukan hanya orasi, bagaimana kita melakukan semacam rumusan masalah terkait kebijakan BBM. Jadi ketika itu di Palu orang demo dan di Indonesia orang demo, kita juga sebetulnya melakukan orasi di elit kekuasaan. Bahkan saat itu memang kita ingin dipertemukan dengan presiden, cuman cancel karena saat itu kan demo besar-besaran di Jakarta. Sehingga kita ketemu dengan direktur dan semua petinggi-petinggi dari Pertamina. Dan di saat itu hanya ada 3 kampus yang perwakilan berbicara. Salah satunya dari UI, kemudian dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan, dan saya dari Universitas Tadulako. Mungkin Gitu. waktu menjalankan melaksanakan orasi di Jakarta itu bagaimana perasaan dan Kanda bisa istilahnya bisa mewakili Universitas Tadulako mengikuti orasi di Jakarta? Karena kita ini kan basis aktivis ya, yang waktu itu yang menjadi arah berpikir saya dan perjuangan saya adalah saat itu kan kenaikan BBM itu membuat situasi tidak kondusif gitu. Dan saya pantau di Palu saat itu sudah demo dan beberapa teman-teman kita di Fakultas Teknik itu sudah kena pentungan dan lain-lain. Kemudian saya koordinasi by telepon, kondisinya seperti apa. Itulah yang memicu kemudian saya pribadi untuk benar-benar menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari bawah itu.
Dan ketika apa yang dirasakan ya tidak bisa digambarkan karena kita lagi menyampaikan aspirasi yang nilainya cukup besar gitu tentang bangsa ini saat itu, apalagi itu di depan petinggi negara gitu yang mengambil kebijakan tentang kemaslahatan hidup. Dan memang saat itu sangat viral gitu. Saat itu saya ada di Jakarta bicara tentang itu dan teman-teman di Palu melakukan demo, itu orang tahu semua. Bahkan ada yang mengatakan bahwa arahan Iksan dari Jakarta tidak seperti itu sampai hebohnya seperti itu gitu. Seolah itu luar biasa sekali, padahal sebetulnya ya saat itu saya tidak sampai berpikir akan seperti itu dampaknya, efeknya begitu. Tadi bicara mengenai Presiden Mahasiswa Fakultas Teknik. Sebelum Kanda masuk di himpunan kan masih ada angkatan pertama itu 99, 2000, 2001. Kenapa di pas Kanda masuk itu, kenapa Kanda ada pandangan begitu buat mencalonkan sebagai mahasiswa presiden mahasiswa Fakultas Teknik pada saat itu Kanda? Ya, jadi begini, kita harus melihat dulu bahwa walaupun kita di elektro, tetap pada saat penilaian mahasiswa baru itu ada namanya solidaritas teknik. Satu teknik itu memang menjadi doktrin kita dulu gitu, bahwa siapapun dia, mau sipil, mau arsitek, mau elektro, mau mesin, kita satu dalam persaudaraan teknik. Itu yang pertama. Kemudian dari itulah kemudian yang melatar belakangi pergaulan saya di tingkatan angkatan itu tidak hanya berada di elektro saja, sehingga saya banyak bergaul ke teman-teman sana. Ketika saya jadi sekretaris himpunan, kemudian ketika saya jadi ketua himpunan, saya melakukan dialog dan komunikasi yang intensif dan baik sekali hubungan saya dengan teman-teman yang ada di sipil, yang ada di arsitek, yang ada di mesin, bahkan yang ada di birokrasi fakultas, baik itu dekan, pembantu dekan 3, pembantu dekan 1, 2, saya begitu cukup baik dan dekat dengan mereka. Bahkan senior-senior aktivis yang ada di sipil, di arsitek itu menjadi guru saya semua. Saya datangi, saya belajar dengan mereka. Jadi tidak melepaskan diri bahwa saya ini elektro, saya hanya melihat bahwa saya pengen belajar dan saya ini anak teknik. Nah, ketika kemudian momentum itu datang, ada pemilihan presiden mahasiswa, bersamaan saya setelah menyelesaikan tanggung jawab sebagai ketua himpunan di elektro, kemudian beberapa teman-teman mendorong, ayo maju gitu ke presiden mahasiswa. Dan banyak teman-teman itu bukan dari elektro saja, teman-teman sipil, teman-teman arsitek, akan senior-senior yang ada di sipil yang menjadi guru saya itu ketika pelatihan kepemimpinan dan ketika banyak menjadi panitia-panitia mendorong, ya sudah Iksan saja yang kita dorong. Nah, saya kemudian percaya diri waktu itu. Bahkan yang kita lawan itu adalah senior gitu, angkatannya senior dibanding saya. Nah, itu momentum yang sangat baik, ditambah lagi dari beberapa teman-teman itu baik senior maupun PD3 sendiri pengen yang menjadi aktivis itu untuk menghapus image bahwa biasanya orang kalau jadi aktivis IP-nya jongkok gitu. IP-nya jongkok tapi aktif di lembaga kemahasiswaan. Dan ada image mengatakan kalau IP-nya bagus berarti dia tidak ada di lembaga kemahasiswaan. Itu yang ingin kita rubah mindset itu. Waktu itu kan saya kuliahnya juga sangat baik gitu. IPK saya itu semester 1, 2, 3 itu 4,0 berturut-turut. Gitu. Nah, jadi semester 4 3,9 sekian. Lalu itu yang menjadi jualan kepada teman-teman bahwa menjadi aktivis tidak selalu IP-nya harus jelek, bahkan harusnya bagus. Menjadi tokoh mahasiswa itu harus paripurna, baik kemampuannya berorganisasi, berlembaga, maupun kemampuannya dalam hal akademik. Dia harus simetris dan sinergi, begitu. Itu yang mematahkan stigma bahwa orang berlembaga itu pasti IPK-nya 0.
Ya maksudnya istilahnya Oh IPK-nya iya, jelek ya kan. ya. Jadi tidak ada semacam itu kan hanya stigma karena sebetulnya itu hanya kemampuan memanage saja yang tidak bagus, memanage waktu, memanage kegiatan, memanage tugas. Akhirnya kemudian selalu mencari kambing hitam. Oh, ini gara-gara lembaga ini akhirnya kuliahnya jelek, gitu kan? Padahal semua kalau di-manage dengan baik ada ruang untuk melakukan itu, gitu. Dan dosen-dosen kita di elektro juga sangat baik kok. Saya tidak pernah tuh merasakan dipersulit dengan dosen-dosen siapapun dia. Karena walaupun saya aktivis, saya misalnya bisa berorasi mendemo mereka, tapi saya tidak pernah menggunakan kekuatan itu. Justru lobby persuasif itu kan kemampuan yang kita tonjolkan. Kita respect, kita menjaga attitude kita kepada mereka, kita menghargai mereka dengan baik. Justru itu yang membuat dosen kita juga nyaman. Orang kan bilang, wah Iksan ini aktivis presiden mahasiswa, tapi dengan kita dia melepas atribut itu. Saya kalau lagi kerja tugas dan membawa tugas ke mereka, saya lepas masalah ketua himpunan atau presiden mahasiswa lepas. Ya saya mahasiswa biasa. Dan kita buktikan bahwa kita bisa melakukan itu secara simultan begitu. Itu, Linda. Yang Kanda apa sejarah yang telah Kanda ceritakan, saya bisa ambil bahwa kita harus seperti padi, semakin jadi semakin merunduk, bukan begitu Kanda? Ya, betul. Ya, falsafah hidup kita ini sebaiknya memang tadi seperti itu. Semakin berisi, semakin merunduk. Sejatinya hidup ini low profile, gitu ya. Sejatinya hidup ini adalah rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Ketika kita rendah hati, maka orang akan meninggikan kita, ya kan? Ketika kita tinggi hati, orang akan merendahkan kita. Sama dengan pepatah mengatakan, ketika kamu melihat orang dari puncak, melihat orang menjadi kecil, orang di bawah juga akan melihat kita kecil. Nah, sifat kerendahan hati inilah yang akan menjadi bekal kita dalam menuntut ilmu, berorganisasi, ya kan? Kemudian meningkatkan kemampuan kita, kemudian bergaul dengan siapa saja, tapi kita tetap memegang prinsip-prinsip yang menjadi kekuatan kita. Kan seperti itu, Dinda. Oh, sangat luar biasa sejarah dari Kanda ini. Ya, sekarang kita masuk di ini Kanda, karena kan sekarang era new normal ya Kanda, dan apa lagi PSBB juga sekarang. Ya, Jadi mungkin kegiatan offline itu tidak diperbolehkan oleh pihak yang berwajib. Jadi pandangannya Kanda atau apa tentang strategi yang harus himpunan siapkan untuk menjalankan kegiatan yang bisa dibilang punya apa istilahnya dana besar dan butuh banyak orang, itu bagaimana pandangan dari Kanda dalam kondisi COVID-19 ini? jadi yang paling utama dalam kita menjalani hidup ini adalah kemampuan beradaptasi, ya. Makanya ada kata menarik ataupun kata bijak dari Charles Darwin mengatakan itu kan, orang yang bertahan hidup itu bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling adaptif dengan perubahan. Nah, COVID-19 ini kan merubah semua sendi kehidupan kita, baik itu cara kita melihat pekerjaan, cara kita melihat aktivitas kita, cara kita melakukan semua tugas-tugas kita, cara kita bergaul, cara kita nongkrong, cara kita makan, semuanya berubah, ya. Lalu ketika kita menolak perubahan ini, maka disitulah awal daripada kita enggan melakukan itu, dan itu adalah awal dari kehancuran sebetulnya. Nah, banyak mengatakan bahwa offline ini punya banyak kelemahan. Iya, kita setuju dengan itu. Apa? Online juga bilang begitu, banyak yang punya kelemahan. Wah, kuliah online ini susah dipantau dan seterusnya. Ya kan? Tapi di zaman hari ini apakah ada pilihan lain? Ya kan? Ini kan
membiasakan yang tidak biasa sebenarnya. Dan skenario semua hal ini kan kita tidak tahu apa tujuannya. Manusia ini harus menghadapi, entah itu kegiatan yang tadinya harus mendatangkan banyak orang dengan dana besar, di satu ruangan harus ada konsumsi. Sekarang 100 orang kita bikin seminar, 200 orang, cukup dengan cara seperti ini. Biayanya gratis malah. Makannya akan kita siapkan sendiri. Nah ini kan memang ada dampak-dampak negatifnya. Contoh, dampak negatifnya akhirnya ekonomi tidak tumbuh, hotel kehilangan okupansi, kan? Yang tadinya pertemuannya itu di kafe jadi sudah tidak ada, ekonomi tidak berputar. Tapi itu konsekuensi logis, yang kita tidak bisa bantah, gitu. Yang mestinya sekarang sebagai anak muda, sebagai generasi muda, kita harus confirm bahwa hal ini apa yang harus kita lakukan. Adaptasinya seperti apa. Nah, jadi kemampuan adaptasi itu menjadi kunci menurut saya. Gitu, Dinda. Dalam kondisi COVID-19 ini, apa yang Anda harapkan untuk himpunan mahasiswa elektro itu sendiri? Mungkin itu. Begini ya, saya ingin teman-teman himpunan itu tidak kehilangan harapan gitu. Kemudian tidak kehilangan semangat untuk melihat bahwa masa depan itu tetaplah lebih baik. Apapun keadaannya, kita harus selalu melihat keadaan masa depan itu jauh lebih baik dibanding sekarang. Ini masalah mindset dulu. Cara pandang kita melihat masa depan harus selalu lebih baik dibanding sekarang. Apapun yang terjadi. Nah, terkait dengan himpunan sendiri, kan kalau kita mau melihat bahwa COVID-19 ini kan berdampak bukan hanya ke kita, ke semua orang, ke semua unit, ke semua bisnis, ke semua sektor, ke semua industri, ke semua institusi. Yang menarik sebetulnya kan kalau kita mau bicara dampak COVID ini. Beberapa 1 minggu yang lalu saya bawa mata kuliah umum di Toli-Toli di Dampal Selatan. Saya katakan begini, dulu waktu kita SD, zaman saya, ketika nonton TV, itu didapat sama guru, besok kita kena hukum. Gitu. Hari ini, kalau kita tidak belajar lewat online, lewat handphone, lewat TV, maka kita tidak akan belajar lagi. Gitu. Nah, perubahan yang sangat radikal dari kita menonton dan dihukum dan menonton dan itu menjadi satu kebutuhan dalam proses belajar. Ini kan sesuatu yang aneh bin ajaib, tapi itu sudah terjadi di depan mata kita. Kan? Sekarang kalau orang tidak lihat handphone, tahu saya jauh-jauh lah, 1 tahun 2 tahun yang lalu, anak SMP pun kalau bawa handphone di beberapa sekolah itu ditangkap handphonenya, dilarang. Sekarang kalau tidak pakai handphone tidak bisa belajar. Yang kedua, saya katakan bahwa dulu orang berlomba-lomba membangun kantor yang bagus, membangun tempat belajar yang bagus, kelas yang bagus, supaya orang itu datang betah ada di situ. Hari ini gedung-gedung bagus, gedung-gedung mewah, hotel-hotel menarik, yang ruangannya itu luxury, kosong, tidak ada yang gunakan. Sekarang orang malah tinggal di rumahnya masing-masing dan belajar seperti ini, seperti yang kita lakukan sekarang. Ini artinya apa? Bahwa tidak bolehlah kita sedikit pun kehilangan yang namanya harapan. Harapan yang ke depan itu jauh lebih baik. Kemudian bagaimana kita segera menyesuaikan diri dengan hal ini. Itu yang paling penting. Menunggu situasi itu menjadi normal, itu menurut saya bukan langkah yang bijak. Yang harus kita lakukan sekarang beradaptasi. Ya kan? Sama dengan hujan, kita mau berangkat, kita menunggu hujan reda, atau kita bawa payung. Sehingga biar hujan kita tetap bisa jalan. Gitu. Itu kemampuan kita untuk mengadaptasi perubahan. Gitu. Saya kira himpunan mampu melakukan itu, tergantung sekarang siapa nakodanya, bagaimana kemudian nakodanya itu mau melakukan
sharing, ya, motivasi ke semua teman-teman bahwa ini hal yang biasa, ini sangat biasa gitu. Gitu Dinda ya. Terlepas dari perubahan sosial, apakah dari perubahan sosial tadi akan selalu merubah ke apa ke masa yang akan datang gitu? Ya itu pasti. Ya. Jadi perubahan itu kan ada mikro, ada makro ya. Secara mikro, katakanlah itu di dalam kendali kita. Misalnya perubahan dalam kendali kita itu kita memilih untuk besok bangun pagi atau bangun siang. Itu dalam kendali kita itu. Kita mau ke kampus atau tidak ke kampus, kita mau belajar, tidak, itu kendali kita. Itu lingkungan mikro. Nah, di lingkungan makro itu sosial, politik, budaya, teknologi, itu di luar kendali kita. Terjadi perubahan sosial besar-besaran seperti ini, perubahan teknologi, lingkungan globalisasi, itu yang bisa kita lakukan adalah mengadaptasi perubahan itu. Ya kan? Tidak bisa kita tolak itu. Yang bisa menyiapkan diri, mempersiapkan diri, mengisi kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan di saat seperti itu. Karena itulah yang abadi kan, perubahan itulah yang abadi. Tidak bisa kita tolak itu tadi. Ya kan? Dan perubahan pandemik ini beririsan dengan perubahan teknologi. Dulunya kita nggak kenal ini Zoom ini. Tiba-tiba kita semua orang sudah pakai Zoom. Ya kan? Dulunya orang nggak pernah pakai masker, nggak pernah pakai hand sanitizer. Sekarang sudah menggunakan itu dimanapun dia berada. Nah, selalu ada dampak positifnya. Artinya orang akan semakin sadar dengan kesehatan. Kan gitu. Intinya menurut saya itu kesesuaian kita menyesuaikan diri sih sebenarnya. Jadi yang dari apa saya tangkap kutipan yang dari Kanda Ican menjelaskan tadi, berarti seperti apa kata si Mardi Gwowi, old mind doesn't work. Berarti apa pikiran apa istilahnya sistem yang sudah lama tidak bisa dipakai di sistem yang sekarang dengan kondisi seperti ini kan? Betul seperti itu kan? Ya, jadi konstruksi berpikir kita itu kan mengarah kepada ada dua hal. Ada orang begini, seeing is believing. Karena kau lihat maka kau percaya gitu. Atau believing is seeing. Karena kau yakin, nah, makanya kau melihat. Nah, yang ingin saya katakan bahwa apa variabel yang terjadi di masa lalu, ya. Kalau ilmu probabilitas, ilmu statistik kadang-kala mengatakan bahwa untuk mengetahui forecasting masa depan, gitu, kita harus melihat beberapa parameter variabel di masa lalu. Tapi di zaman hari ini itu anomali, nggak berlaku itu. Ya? Bahwa apa yang terjadi hari ini itu tidak ada, bahkan tidak punya korelasi dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau, di 2, 3, 4 tahun yang lalu misalnya. Walaupun wabah ini berulang beberapa periode gitu. Kalau kita bicara wabah ada 100 tahun yang lalu, wabah flu Prancis namanya dan seterusnya. Tapi kan ketika kita melihat penerapan teknologi hari ini dengan perubahan itu sendiri, ini landscape yang dulu yang kita gunakan untuk merumuskan sesuatu itu tidak bisa lagi digunakan. Makanya Einstein mengatakan begini, kamu tidak bisa mencari solusi yang sama dengan cara kamu pada saat membuat masalah. Nah, gitu. Jadi cara saat kita mencarikan solusi itu sudah harus berbeda konsepnya dengan pada saat kita membuat masalah. Nah, itu maksudnya Mardigu tadi itu. Bosman. Ya, wow, sangat luar biasa sekali dari sejarah-sejarah yang telah dibahas sama Kanda sendiri, membuktikan bahwa Kanda ini memang betul-betul orang yang paling berpengaruh di himpunan. Dan jika ada orang yang tidak mengenal Kanda Iksan ini, ya mungkin bisa dipertanyakan apakah itu anggota muda atau bukan anak himpunan mahasiswa elektro. Mungkin begitu kan? Ya.
Baik, pada prinsipnya tujuan kita bukan untuk terkenal, tapi kemudian ketika kita melakukan sesuatu dan itu dikenal dan dikenal oleh orang, yaitu hanyalah bonus, ya, itu hanya bonus. Pada prinsipnya gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama itu identik dengan apa karyanya. Nama itu identik dengan apa kontribusinya yang dilakukan. Dan kita harus belajar dengan tokoh-tokoh peradaban yang besar di zaman lalu. Ya kan, di mana mereka itu terukir namanya dengan harum gitu. Makanya Buya Hamka mengatakan pada prinsipnya orang itu lahir dua kali. Pertama dilahirkan oleh ibunya, yang kedua dilahirkan oleh peradaban. Seperti apa orang yang dilahirkan oleh peradaban? Yang punya karya, yang punya legacy, apa yang diwariskan kepada orang-orang setelahnya. Nah, ketika kita bicara himpunan, saya sama sekali nggak punya tujuan untuk terkenal, tapi kontribusi nyatalah yang kemudian itu menginspirasi. Semoga itu menginspirasi teman-teman semua, menginspirasi pengurus, menginspirasi adik-adik kita, teman-teman kita, senior-senior kita, dan semua sivitas yang ada di himpunan mahasiswa elektro. Nah, tujuannya adalah kita menarik satu inspirasi besar bahwa dimanapun kita, ketika kaki kita berpijak, langit dijunjung, ya di situ kita harus berkarya. Di situ kita harus menggaungkan yang namanya kalimat kontribusi dan inspirasi. Apakah ada inspirasi yang kita telurkan dan kita kontribusikan di situ? Ya, bukan hari itu dia diukur, tapi setelahnya, beberapa tahun setelahnya, orang akan mengenang gitu, karya itu. Nah, itulah yang disebut biarlah sejarah yang membuktikan, kan begitu. Biarlah sejarah yang akan mencatat, karena sejarah tidak akan pernah salah. Mungkin itu saja, sekian karena